Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mira dengan NPM 10100120089. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dari Prodi Pendidikan Dokter, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian yang berjudul Gambaran Karakteristik Kanker Payudara. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu, kanker payudara merupakan penyakit yang menduduki peringkat kedua penyakit terbesar di dunia. Data berdasarkan WHO tahun 2020 di dunia yaitu sekitar 2,3 juta orang terkena kanker payudara dengan angka kematian yaitu sekitar 685.000 orang. Kemudian berdasarkan Globocan tahun 2020, kanker payudara merupakan kejadian tertinggi di dunia yaitu sekitar 2 juta kasus per tahun dengan angka kematian yaitu sekitar 684.996 orang. Untuk selanjutnya, kejadian di Indonesia dan juga di Jawa Barat, berdasarkan Kemenkes tahun 2020, di Indonesia sekitar 65.858 orang terkena kanker payudara dengan angka kematian mencapai 22.430 orang. Kemudian berdasarkan Kemenkes 2019 di Jawa Barat, yaitu sekitar 4.141 kasus terkena kanker payudara dan terdapat 149 orang dicurigai kanker payudara dengan deteksi dini. Selanjutnya, etiologi dari kanker payudara belum diketahui secara jelas, di mana penyebab paling umum dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi kejadian dari kanker payudara, di antaranya yaitu adalah usia, paritas, riwayat menyusui, usia menarche, usia menopause, penggunaan kontrasepsi hormonal, riwayat keluarga, riwayat melahirkan, obesitas, alkohol, konsumsi makanan tinggi lemak, kanker pada salah satu payudara, dan juga dari riwayat perokok. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana gambaran karakteristik pasien kanker payudara berdasarkan usia, riwayat menyusui, status paritas, penggunaan kontrasepsi hormonal pada pasien kanker payudara di RSUD Alsian Bandung tahun 2022. Selanjutnya, tujuan umum yaitu adalah untuk mengetahui gambaran karakteristik kanker payudara. Kemudian tujuan khususnya itu adalah mendeskripsikan karakteristik pasien kanker payudara berdasarkan usia, riwayat menyusui, status paritas, penggunaan kontrasepsi hormonal pasien kanker payudara di RSUD Alsian Bandung tahun 2022. Di mana untuk manfaat penelitian, yang pertama itu adalah manfaat teoritis. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai karakteristik kanker payudara sehingga lebih aware untuk deteksi dini dan juga dapat menjadi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian untuk manfaat praktisnya itu adalah menambah wawasan masyarakat umum mengenai faktor risiko dan penyebab kanker payudara. Kemudian dapat menjadi pengetahuan masyarakat untuk melakukan sadari. Selanjutnya menjadi bahan pengembangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan juga dapat memberikan informasi mengenai data epidemiologi. Selanjutnya untuk dari kerangka pemikiran, yang pertama itu dari usia, tidak menyusui, kemudian penggunaan kontrasepsi hormonal juga paritas. Di mana dari usia itu dapat menyebabkan fungsi organ dan juga sistem imun menurun dan juga hormon estrogen meningkat. Kemudian dari tidak menyusui itu hormon estrogen dapat menjadi meningkat dan juga dari penggunaan kontrasepsi hormonal juga paritas yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan juga progesteron. Sehingga nanti itu dapat menginhibisi tumor supresor gen yaitu BRCA1 dan juga BRCA2 yang dapat menyebabkan proliferasinya sel kelenjar payudara itu akan meningkat sehingga terjadi kanker payudara. Di mana kanker payudara itu ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosis. Yang pertama itu anamnesis, pemeriksaan fisik, lab, radiologi dan juga patologi anatomi. Sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan histopatologi yaitu adalah karsinoma invasif dan juga karsinoma non invasif. Kemudian selanjutnya berdasarkan staging anatomi yaitu ada stage 1, 2, 3 dan juga 4. Selanjutnya untuk subjek penelitian ini adalah pasien kanker payudara di Cancer Center RSUD Alsian Bandung. Bahan penelitiannya itu berupa reka medis pasien kanker payudara. Rancangan penelitiannya itu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Dengan teknik pemilihan sampelnya itu adalah total sampling. Kemudian selanjutnya analisis datanya itu adalah analisis univariat. Tempat dan juga waktu penelitiannya itu di Cancer Center RSUD Alsian Bandung. Dimulainya itu pada bulan April sampai dengan Desember tahun 2023. Selanjutnya, di mana untuk dari hasil penelitian itu berdasarkan dari kategori usia, yaitu mayoritasnya itu adalah usia 46 sampai dengan 55 tahun, yaitu sekitar 38,4%. Kemudian dari riwayat menyusui, kategori yang paling banyak itu adalah menyusui, yaitu sekitar 86,8%. Kemudian dari status paritas, mayoritasnya itu adalah 2 sampai dengan 3 anak, yaitu sekitar 72,5%. Dan juga dari penggunaan kontrasepsi hormonal, mayoritasnya itu adalah kategori memakai kontrasepsi hormonal, yaitu sekitar 85,2%. Selanjutnya untuk pembahasan karakteristik kanker payudara, yang pertama itu banyaknya itu pada usia 46 sampai dengan 55 tahun yaitu sekitar 70 pasien yaitu sekitar 38,4%, di mana penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mirsyad dan kawan-kawan tahun 2019, di mana perempuan yang lanjut usia lebih memiliki
memiliki resiko terkena kanker payudara dikarenakan adiposit atau sel lemak dari jaringan payudara dapat menghasilkan enzim aromatase dengan jumlah yang banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah hormon estrogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker payudara. Kemudian pembahasan karakteristik kanker payudara di mana pada riwayat menyusui banyaknya itu dengan riwayat menyusui yaitu sekitar 86,8%. Di mana penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfanur tahun 2021. Di mana selama menyusui sirkulasi dari hormon-hormon seperti estradiol, prolaktin dan juga growth hormone berkurang sehingga resiko keganasan kanker payudara pun akan menurun. Selanjutnya, berdasarkan dari status paritas, mayoritasnya itu mempunyai 2 sampai dengan 3 anak, yaitu sekitar 72,5%, di mana penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Herawati tahun 2021. Peningkatan hormon estrogen pada wanita itu akan semakin tinggi, terutama selama masa subur atau masa kehamilan. Selama masa kehamilan, proliferasi sel-sel yang sudah mengalami kerusakan itu akan meningkat dan tidak bisa lagi melakukan reverse DNA, sehingga akan menimbulkan kanker. Selanjutnya itu kategori dari kontrasepsi, memakai kontrasepsi hormonal. Yang paling banyak itu yang memakai kontrasepsi hormonal yaitu sekitar 85,2%. Di mana penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Nasti dan kawan-kawan di RSUD Alisan Bandung tahun 2018. Di dalam kontrasepsi hormonal itu terdapat adanya hormon estrogen dan juga progesteron, sehingga dapat mengakibatkan hambatan terhadap apoptosis sel serta meningkatkan proliferasi sel kanker payudara yang berakibat terhadap munculnya mutasi dari gen enzim yang bertanggung jawab untuk mengatur proses transkripsi dari mRNA, yaitu ada gen CEP17 dan juga gen CEP19 di mammary gland. Selanjutnya, untuk simpulan pada penelitian ini yaitu adalah karakteristik pasien kanker payudara di RSUD Alisan Bandung tahun 2022 sebagian besar berada pada kelompok usia 46 sampai dengan 55 tahun, mempunyai riwayat menyusui, kemudian status paritas sebagian besar mempunyai 2 sampai dengan 3 anak dan penggunaan kontrasepsi hormonal sebagian besar memakai kontrasepsi hormonal. Selanjutnya, saran akademis dari penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai baseline untuk pengembangan penelitian yang lebih luas lagi seperti mengenai faktor usia lebih muda yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara. Selanjutnya, untuk dari saran praktisnya itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan bagi pelayanan kesehatan untuk lebih memahami pentingnya edukasi dan tindakan pencegahan melalui screening dini terkait kanker payudara. Mungkin untuk presentasi dari saya sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.